جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور. Kabar Roni, salam Roni Bodaks ini asli Solo, preman Solo, mantan. Mas Roni ini dulu sekolahnya SD Islam, betul ya? Di SD Al Islam 2 Jamsaren, Surakarta. Nah, kemudian dari SD ke SMP, SMP-nya? SMP Al Islam 1 Surakarta, RSBI. Nah, SD-nya SD Islam, SMP-nya SMP Islam. Tapi dia punya tato sejak kelas 1 SMP. 1 SMP. Kenapa pakai tato? Ya mungkin kalau Pas dulu, yang pertama. waktu dulu itu dari lingkungan. Dengan lingkungan yang kurang baik itu. Waktu dulu itu kan sering kalau nggak mabuk di game online. Suatu ketika itu disamperin. Sama itu anak-anak pang itu. Anak pang? Nyariin orang, ya loh kok kelihatannya. Terus ngajakin kenalan nyariin orang, kok nggak tahu. Nah, terus berkemudian hari itu, waktu itu saya nyari alkohol juga, nyari minuman, ketemu loh ini yang kemarin gitu. Sampai akhirnya saya samperin, saya ke situ nyamperin ngobrol-ngobrol dulu, sampai akhirnya pun minum bareng. Setelah minum bareng itu awalnya kenal tato. Orang tua tahu kalau pakai tato? Tahu, Reaksinya gimana pertama? ya mungkin reaksi kan kalau bapak dulu ya mungkin pernah lah ngalamin seusia saya. Tapi dia pasti kalau ngasih nasihat itu kamu nggak tatuan nggak apa-apa. Tapi ya jangan berlebihan gitu, maksudnya jangan berlebihan. Akhirnya itu singkat cerita bapak meninggal Di Jakarta? Dibawa pulang ke Solo. Waktu itu belum ada pikiran pengen berhenti nakal, belum ada. Bapak pikiran. meninggal biasa saja? Masih biasa, malamnya itu kan masih sama teman-teman, masih ngumpul, masih mabuk gitu. Sampai akhirnya pun salah satu teman tanya, kamu kok nggak sedih? Padahal itu orang tuamu udah nggak ada. Ketika jenazah datang? Habis sebelum Jumatan itu datang, baru jatuh nggak bisa apa-apa. Waktu udah ngeliatin keadaan seperti itu dengan suasana seperti itu udah pastilah namanya anak pasti nangis ngeliatin orang tua nggak ada. Ibu kembali ke Jakarta? Ibu kembali Jakarta lagi. Setelah itu Mas Roni masih di Solo? Iya masih di Solo. Mabuk, tato masih jalan terus. Okay. Sampai akhirnya pun di suatu ketika waktu udah mungkin ngerasain di bawah, waktu udah ngerasain udah bener-bener nggak punya apa-apa. Ada orang cuma nawarin makan gitu. Mas Roni kamu udah makan belum? Itu udah seneng banget, baru ditawarin aja. Kesepian di Solo? Ya, kesepian Ibu di di Jakarta? Ibu di Jakarta. Apa yang membuat momen tiba-tiba setelah kesepian datang, momen tiba-tiba memerlukan? Dan mungkin singkat cerita, ditelepon sama ibu dari Jakarta. Itu ditelepon langsung, Mas Roni ibu mau pulang. Seketika itu kan langsung kaget, langsung bengong. Padahal aku belum ada apa-apa, isi rumah habis, motor habis semua. Semua dijual? Iya jual semua, maksudnya udah sampai bingung udah nggak punya apa-apa itu mau ngomong apa ke ibu, nggak bisa kan. Setelah itu pun ibu memberikan syarat, Mas Roni ibu ada syaratnya kalau seandainya ibu pulang ke Solo gitu. Syaratnya apa bu? Ibu cuma meminta Mas Roni sholat lagi, Mas Roni ngaji lagi seperti waktu sekolah lagi, seperti waktu masih kecil lagi. Nggak sadar, mulut langsung menjawab, ya bu, bismillah. Belajar Iqra lagi dari Iqra 4. Itu juga tantangan, juga nggak mungkin kenangan yang indah saat pertama kali hijrah itu. Belajar bersama anak-anak? Kalau mungkin nggak bersama anak-anak, sama orang-orang tua. Soalnya kan itu tempatnya itu suatu wadah buat eksperimen semua. Jadi mantan napi, mantan narkoba, udah mantan preman jalanan, mantan anak pang, ngumpul di situ belajar Al-Quran, belajar sholat. Itu langsung sama ustadznya itu sama. Akhirnya ibu pulang ke Solo. Ya. Mas Roni alhamdulillah akhirnya sholat kembali. Alhamdulillah. Untuk kepulangan persyaratan ibu pulang ke Solo. Saya pengen nepati janji ke ibu gitu, meskipun belum ketemu gitu. Ketika pulang sholat subuh ke rumah ada ibu. Nah, di waktu setelah sholat subuh itu saya tidur lagi di pondok. Terus tiba-tiba dibangunin sama om saya itu. Setelah itu, udah sekarang kamu waktunya pulang. Ketika sampai rumah ngelihat ibu ya udah nangis dah nggak karuan seperti itu.
Dan setelah itu, setelah proses hijrah, Mas Roni cerita, dia pun berdakwah. Dakwah yang dilakukan oleh Mas Roni Bodaks ini menghampiri preman-preman yang pinggir jalan, yang sama bertato juga. Dihampiri, nongkrong bersama. Kemudian sedikit demi sedikit Mas Roni memindahkan tempat tongkrongannya ke depan masjid. Belum diajak sholat. Hanya memindahkan tempat tongkrongannya saja ke depan masjid. Tapi ketika azan, Mas Roni langsung pamit, sholat dulu. Balik lagi, nongkrong lagi. Lama-lama mereka tertarik ya. Alhamdulillah. Tertarik, akhirnya mereka masuk ikut sholat. Ini dia Mas Roni Bodaks, boleh tepuk tangan untuknya.